Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Hah? Wal wajhu asyraful a'dha, itu ya. Wal wajhu utawi wajah iku asyraful a'dha'i, luweh mulya-mulyane pira-pira anggota. Iku asyraful a'dha'i, luweh mulya-mulyane pira-pira anggota. Lakin fihi tetapine iku ing dalem al-wajhu, tetapine iku ing dalam al-wajhu manafidu, utawi pira-pira bolongan. Manafidu utawi pira-pira bolongan. Fi ba'diha iku ing dalam sebagiane manafid. Iku ing dalam sebagiane manafid murrun utawi pahit. Murrun utawi pahit, contone kawasahil udunaini, koyok regete kuping loro. Kawasahil udunaini, koyok regete kuping loro. Wal ba'du utawi sebagian kang meneh iku milhun asin. Iku milhun asin, contone kadam'i koyok eluh. Kadam'i koyok eluh. Wal ba'du utawi sebagian kang meneh iku hamidun kang kecut. Contone kalladzi koyok barang atau perkara fil anfi kang ono ing dalem irung. Fil anfi kang ono ing dalem irung. Wal ba'du utawi sebagian kang meneh iku azbun kang tawa. Iku azbun kang tawa, contone kerikih kaya itu. Kerikih kaya itu. Wa jumlatu manafidhihi utawi jumlahe pira-pira bolongane al-wajhu. Utawi jumlahe pira-pira bolongane al-wajhu iku sittun ono 6. Rupane al-ainani meripat loro. Rupane al-ainani meripat loro. Wal udhunani lan kuping loro. Wal fammu lan cangkem. Wal anfu lan irung. Wal anfu lan irung. Kaza koyok mengkene keterangan, artinya wa jumlatu manafid itu kala dawuh ing sapa asy-syaikhu syekh rupane Atiyah tuh Syekh Atiyah. Wa kullan ngucapo sapa sira Allahumma ya Allah, ij'al mugi-mugi ndadekaken sapa sira ing ingsun. Ij'alni mugi-mugi ndadekaken sapa tuwan ing ingsun minal ladina saking golongane wong akeh. Minal ladina saking golongane wong akeh. Yasma'una kang ngrungu sapa alladina. Yasma'una kang ngrungu sapa alladina alqaulah ing ucapan. Fayattabi'una nuli manut sapa alladina.
nuli manut sapa alladzina ahsanahu ing luweh baguse al-qaul. Ahsanahu ing luweh baguse al-qaul. Allahumma ya Allah asmi'ni mugi-mugi paring ngrungu sapa tuwan ing ingsun. Asmi'ni mugi-mugi paring ngrungu sapa tuwan ing ingsun munadiyal jannati ing wong kang ngundang ana swarga. Munadiyal jannati ing wong kang ngundang ana swarga. Wa huwa utawi munadiyal jannah iku sayyiduna Gusti kita rupane Bilal bin Rabah. Sayyid Bilal bin Rabah Al-Habasyiyuh kang bangsa Habasyi. Al-Habasyiyuh kang bangsa Habasyi fil jannati ing dalem swarga. Ma'al abrori bareng sertane piro-piro wong kang bagus. Ma'al abrori bareng sertane piro-piro wong kang bagus. Ail muti'ina tegese piro-piro wong kang taat lillahi maring Allah. Lillahi maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajhu asyraful a'da'i lakin fihi manafid. Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak anggota tubuh manusia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada sayyidul a'da', itu ya, pimpinan yang paling mulia di antara anggota tubuh. Apa itu? Adalah wajah. Wajah itu termasuk bagian anggota paling mulia dibandingkan yang lain. Terbukti pada saat sholat kita itu ketika memanjatkan doa iftitah, mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku ini kepada zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa wajah itu memiliki kedudukan tertinggi, tercedah dibandingkan anggota yang lain. Tapi ini bisa kita ambil pelajaran. Walaupun wajah itu punya kelebihan dibanding yang lain, tapi wajah itu juga punya kekurangan. Makanya di sini disebutkan lakin fihi manafid, tapi walaupun wajah itu keren, punya kemuliaan, di situ terdapat beberapa lubang. Dan di dalam lubang itu terdapat beraneka ragam rasa. Dan tentunya itu semua berasal dari kotoran. Yang pertama di situ fi ba'diha murrun kawasahil udunain. Ada di sebagian lubang di wajah itu rasanya pahit. Contohnya seperti kotoran telinga. Jadi tain kopeng ini pahit rasanya. Nah ini sudah dijelaskan oleh ulama gitu. Jadi sampai tidak perlu praktek langsung. Artinya tidak perlu tajarrub atau dicoba nanti ketika sudah ngaji baya ongku misalkan, tidak perlu, itu sudah baik. Kemudian di situ wal ba'du milhun kadzam'i, ada sebagian dari lubang juga yang rasanya di situ asin. Contohnya seperti air mata, milhun seperti ad-dam'i, banyu meripat. Wal ba'du hamidun, ada juga sebagian dari kotoran yang di situ rasanya asam atau kecut, celok. Contohnya seperti kalladzi fil anfi, seperti kotoran yang berada di dalam hidung.
minal miro wal kerung elong, misalkan kerung elong sareng miro itu resan, nah di situ asam, kata bocah celok. Ini bagi anak-anak santri yang pernah ngalamin pilek, atau yang dulu masih kecil bermain-main dengan itu. Biasanya pelat itu nanti rasanya kecut. Wal ba'du azbun karrik, ada sebagian juga dari kotoran di lubang wajah itu yang rasanya malah tawar, tidak punya rasa, manis tidak, asin tidak, asam tidak. Apa itu? Seperti air ludah, copa itu tawar. Copa itu tawar gitu ki. Jadi walaupun toh di situ sedeng-kadeng coba na orang si beceng sekali, itu tetap rasanya itu pagunta tawar, kecuali ketika sudah bercampur dengan makanan. Contoh lasareh nyop-nyop manisan, itu pasti manis nanti rasanya coba. Cuma asalnya di situ memang tawar itu coba. Wa jumlatu manafid sittun al-ainani wal udhunani wal fam wal anfi. Berarti total keseluruhan lubang yang ada pada wajah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah 2 mata, kemudian 2 telinga, berarti berapa sudah? 4. Hidung 5, mulut 6. Semua itu ada 6 lubang. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil, sebaik-baiknya manusia itu pasti memiliki kekurangan. Semulia-mulianya manusia itu pasti ada unsur kehinaan pada dirinya. Kenapa? Manusia itu hakikatnya memiliki 2 hal yang saling bertentangan. Apa itu? Al-aqlu wan nafsu. Akalnya dia punya, nafsunya juga dia punya. Paham ya? Jadi kalau kita masih merasa mulia dibanding yang lain, yang cantik merasa saya paling keren karena kecantikannya, yang tampan merasa paling keren karena ketampanannya, ingat di balik ketampanan sampean ada kotoran yang menjijikkan di sana. Mangkan debunah kezam roji kurunah tangkiai itu pernah ada bu senikah nak kanak laki nikah menteroreng bini atau kepincut dengan kecantikan seorang wanita. Ingatlah keminereng bini ini pasti laseng. Sedin rat dindereng bini pakun kemine laseng. Sampean menengak ke laseng kemi itu tak kira nafsu kereng bini. Kayak ini tuh pun. Jangan dilihat aromanya yang begitu wangi atau keindahan dari wajahnya. Ingatlah kotoran yang berada di sana. Begitu juga reng bini mandeng reng laki berdasar genteng. Allah paling kenton beceng itu. Begitu saja. Agar nafsu itu bisa tertahan, artinya tidak melonjak. Cek keren sarah misalkan artis Korea mau cek tenggenteng tepote, alah kenton kena becengnya, kemin kenalah lasek. Begitu saja. Begitu juga bagi kita, sesempurna apapun kita menurut diri kita, itu pasti ada sisi kekurangan menurut musuh-musuh kita. Itu jelas. Dan bagi orang yang sadar dengan sendirinya pasti merasa tidak ada manusia yang sempurna sepi daripada kekurangan pada dirinya. Itu tidak ada. Pon wa qul Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'unal qaul. Tadi keterangan yang sudah dijelaskan itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Atiyah. Kemudian ketika kita mengusap kedua daun telinga, itu hendaknya kita memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan kami minal ladzina yastami'unal qawla,
termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, kemudian orang itu mengambil dari ucapan yang ia dengar ucapan yang baik-baik saja. Nah ini perlu, karena dawuh Gusti Kanjeng Nabi, as-sa'idu man wu'ida bi ghairih, orang yang beruntung hidup di dunia, orang sebekal untung nikah, orang segelem ngambil nasihat dari orang lain atau ngambil pelajaran dari orang lain, memperhatikan gerak-geri orang, celingaki orang. Apa sih bagus dari orang ni kapondut, napa tak lebur cek podut. Ni kecalon menjadi orang yang beruntung. Bukan berarti kita itu meneliti orang lain, dicari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan mereka, bukan itu. Carilah kebaikan-kebaikan di setiap orang. Kalau itu baik maka ambil, kalau buruk maka jangan kita ambil. Khudh ma sofa wada ma kadar, ambillah yang baik-baik saja, tinggalkan yang buruk. Itu dawuh sebagian ulama. Bahkan yang munasabah dengan pernyataan ini, ada sebuah makalah yang mengatakan as-sa'idu man tasaffaha af'ala ghairih, orang yang beruntung itu orang yang selalu meneliti pekerjaan-pekerjaan orang, gerak-geri orang diteliti, kemudian fantahi an sayyi'iha, dia itu tidak mengambil keburukan-keburukan dari pekerjaan orang tersebut. Waqtada an say'an af'alihi atau an ahsanihi, kemudian orang tersebut itu mengambil kebaikan-kebaikan dari pekerjaannya, gitu nggih. Waqtada bi ahsaniha, gitu nggih, mengambil dari pekerjaan orang yang sudah kita teliti yang baik-baik saja. Nah ini bagus, introspeksi atau meneliti orang lain dalam berbuat sesuatu, kemudian kita ikuti yang baik dari mereka, itu baik, dan tinggalkan apa yang buruk. Makanya di sini dalam doa tadi, alladzina yasma'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, kita boleh mendengar ucapan dari manapun, dari siapapun, dari manapun ucapan tersebut, pokok yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, maka insya Allah kita bersama dengan al-abrar, orang-orang baik, orang-orang yang taat terhadap Gusti Allah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah perdengarkanlah kami panggilan orang-orang yang memanggil nanti di surga. Jadi ini sebetulnya ada takdir gitu guys. Asmi'ni, perdengarkanlah kami, munadiyal jannah, orang yang memanggil di surga. Ini sebetulnya ada takdiran nida'a munadiyal jannah, karena tidak mungkin manusia itu bisa didengar. Padan senikah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi, beliau bersabda. Masuk akal apa tidak? Ini balaghah. Kan tidak mungkin kita itu mendengar Nabi. Yang kita dengar itu pasti dawuhna Nabi atau ucapan Gusti Kanjeng Nabi. Ini juga sama, ada takdiran asmi'ni nida'a munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkanlah kami panggilan orang yang memanggil nanti di surga. Siapakah dia? Yaitu Sayyiduna Bilal bin Rabah al-Habasyi, sahabat Nabi yang terkenal dengan suaranya yang lantang dan bagus. Jadi Bilal itu suaranya tinggi, keras, bagus. Kadang orang itu suaranya enak kalau rendah, kalau tinggi melengking,
car kacir sedeng-kadeng tegih nyaman ding mabe tak nyaman, wadeng lantang suaranya tapi tak nyaman, lenggoknya tidak bisa. Ini Bilal, Masya Allah, paringin kelebihan melalui suara beliau sampai mendapatkan predikat munadiyal jannah, orang yang nantinya akan memanggil-manggil di surga. Kenapa? Karena di dunia dia selalu pekerjaannya sebagai memanggil orang untuk sholat. Wa fil jannati ma'al abraril muti'ina lillah. Dan semoga nanti kami di surga dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik, abror. Siapakah mereka? Al-muti'ina lillah, orang-orang yang taat terhadap aturan Gusti Allah, yang diperintah dilaksanakan dan yang dilarang di situ ditinggalkan. Summamsah raqabataka wa qul Allahumma fukkah raqabati aidati minan nar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.